Cerita bocil kali ini berjudul Pak Karman. Yuk kita simak cerita ini. Pada suatu siang, Pak Karman mampir di sebuah rumah makan sederhana langganannya. Memang waktunya istirahat makan siang. Tadi dia baru saja mampir ke masjid terdekat untuk salat zuhur. Masih ada sisa waktu sekitar setengah jam untuk kembali bekerja ke kantornya. Memang tempat kerjanya hanya di sebelah masjid. Tampak Pak Karman baru memasuki rumah makan langganannya itu. Di rumah makan itu sudah banyak orang yang sedang menyantap makan siang. Pak Karman mencari-cari kursi kosong. Ternyata ada satu di dekat pintu masuk. Lalu ia pun duduk setelah memesan makanan yang dia inginkan. Kala menunggu pesanannya datang, matanya tertuju pada seorang bocah laki-laki yang sedang menjajakan sekeranjang camilan di luar rumah makan itu. Ada keripik singkong, keripik pisang, sepertinya berbagai rasa ya. Tampaknya belum laku satupun. Anak itu terlihat lelah dan lusuh ditimpa matahari. Tak ada seorang pun yang mau membeli dagangannya. Pak Karman amat tersentuh hatinya melihat bocah itu. Ia memperhatikan terus dari dalam rumah makan. Kasihan anak itu, batinnya. Dilihatnya setiap orang yang lewat ditawarinya dagangannya itu. Namun orang-orang itu tak melirik sedikit pun. Betapa kasihannya bocah itu. Pak Karman lalu memanggil bocah itu sambil melambaikan tangan. Nak, sini nak, panggil Pak Karman lah pada bocil itu. Anak itu melihat dan langsung menghampiri Pak Karman, lelaki paruh baya itu. Mau beli Pak? Berapa sebungkus? 5.000-an aja Pak. Pak Karman melihat-lihat dan menyentuh camilan dalam keranjang yang dibawa oleh si bocah. Bocah itu tampak bersemangat. Ia dengan ramah melayani Pak Karman. Sudah laku berapa, nak? Belum ada Pak, senyum si bocah malu-malu. Memang dagang dari jam berapa? Tadi dari pulang sekolah Pak, jam 10-an deh kira-kira. Oh, sudah kelas berapa kamu? Kelas 3 Pak. Pak Karman tersenyum menatap si bocah. Kamu rajin betul nak, mau berdagang sepulang sekolah. Memang orang tuamu kemana? Ibu saya kerja di ibu kota Pak, ayah sudah gak ada. Ini saya dagang bantu-bantu nenek saya. Nenek yang bikin ini semua Pak, tutur si bocah pula. Pak Karman manggut-manggut, makin tersentuh hatinya mendengar penuturan bocah itu. Ia teringat pada anak-anaknya yang 2 orang sudah dewasa dan bekerja, sementara si bungsu yang masih SMP tidak kekurangan apapun. Kegiatannya hanya sekolah dan bermain-main HP. Pak Karman meraih tangan anak itu. Kamu hebat nak. Siapa namamu? Sabiru Pak, sahutnya malu-malu. Kalau bapak beli semua berapa harganya? Sabiru menghitung dagangannya dan katanya semuanya ada 50 bungkus Pak. Orang-orang yang di dalam rumah makan itu memperhatikan. Jadi 250.000 Pak.
Wah, Pak Karman senyum. Pintar kamu menghitungnya. Tampak Sabiru yang dengan sangat bersemangat menghitung dagangannya di depan Pak Karman. Lalu Pak Karman mengeluarkan dompet dan memberi 3 lembar uang 100.000 ke tangan Sabiru. Ini 300.000 nggak usah dikembalikan ya, untuk kamu. Makasih banyak Pak, suara Sabiru berbinar-binar kesenangan sambil memegang 3 lembar 100.000-an. Kamu kasihin gih satu-satu kepada orang-orang yang ada di sini. Rasanya kebanyakan kalau untuk Bapak semua. Baik Pak. Ada sekitar 25 orang yang mendapatkan camilan itu. Mereka senang, bahkan beberapa orang ikut memberikan uang kepada Sabiru. Pak Karman tertawa senang ketika pesanannya disediakan di meja. Dia pun mengajak Sabiru ikut makan bersamanya. Indahnya berbagi. Saat Pak Karman kembali ke tempat kerjanya, atasannya mengatakan, ada promosi kenaikan jabatan untuk Bapak. Pria itu sampai menitikkan air mata. Ya Allah, terima kasih. Perbuatanku yang tak seberapa kepada Sabiru langsung dibalas dengan kabar gembira ini. Sisa keripik yang dibinyo dari Sabiru dibagi-bagikannya. Dan sejak itu, setiap Pak Karman bertemu dengan Sabiru selalu membeli dagangannya.